Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la ilaha Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati dan kita cintai Pak Hendrik Lewarisa, calon Gubernur Maluku, insyaallah tanggal 27 November nanti, jika Allah menjawab doa-doa kita dan kita konsisten dengan Pak Hendrik, insyaallah pilih sebagai Gubernur Maluku. Amin. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya cintai, calon wakil Gubernur Maluku, insyaallah jika kita tetap istiqamah mendoakan, beliau juga sama-sama dengan Pak Hendrik terpilih sebagai wakil Gubernur Maluku. Amin. Ibu Baby yang saya hormati, Bang Samar Kumsina, mantan wakil wali kota Ambon, hadir di sini menyemangati perjuangan kita untuk sama-sama membawa Maluku keluar dari himpitan yang kita hadapi sampai dengan hari ini. Ibu Ayu, senior saya, politisi yang luar biasa, petarung hebat, Bapak sekalian. Insya Allah Ibu Ayu banyak tempat untuk kita menghadapi. Tepuk tangan buat Ibu Ayu Al-Ansar dan teman-teman tim yang saya muliakan, takzim Bapak Imam, Bapak-bapak sekalian, Ibu sekalian, ada Om Han di sini, Om. Terima kasih bisa ada di sini. Teman-teman semua, warga masyarakat Desa Waheru, Terumnas, Waheru Dalam, Waheru Asrama Haji, ada semua tak? Nah, semua ada di malam hari ini. Insya Allah semua yang ada pada malam hari ini akan berjuang bersama-sama dengan kita untuk membangun Maluku yang hari ini tidak baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om dan Tim. Bapak Ibu sekalian, tentu yang pertama kita bersyukur atas nikmat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan buat kita semua. Kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, penuh kebersamaan dan persaudaraan. Insya Allah kehadiran kita pada malam hari ini memastikan bahwa Gubernur Maluku 2025-2029 adalah Pak Hendrik Lewarisa dan Pak Abdullah Panas. Bapak Ibu, tadi Ibu Ayu sudah bicara. Saya kira sudah cukup banyak yang Ibu Ayu sampaikan. Yang ingin saya tambahkan, kita tambahkan Bapak Ibu sekalian, bahwa Maluku memang hari ini bukan tidak baik-baik saja lagi, memang hancur-hancuran Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau harus jujur bilang seperti itu, karena terlalu banyak program yang tidak pernah bisa berjalan dengan baik Bapak Ibu sekalian. Beta dan Ibu Ayu jadi saksi di sana Bapak Ibu. Kalau ketemu buka lebih banyak lagi nanti juga orang bilang kata ini. Tapi Bapak Ibu bayangkan, APBD tiap tahun turun terus Bapak Ibu. Jauh dan bagi hasil semua tidak ada yang naik Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena pemimpin kita itu yang kemarin tidak punya inovasi dan kreativitas. Jadi pemimpin ke depan, jika Maluku ingin benar-benar keluar dari himpitan kesengsaraan yang kita hadapi hari ini, angka kemiskinan yang masih di bawah, pengangguran yang masih terbuka, belum lagi hal-hal lain yang kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri itu betul-betul menyiksa kita, maka kita butuh pemimpin yang punya kecerdasan, punya inovasi, dan berani melakukan langkah-langkah besar untuk mengeluarkan Maluku dari situasi yang kita hadapi hari ini Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, pemimpin yang cerdas menurut kami dan insya Allah menjadi pilihan kita semua adalah Pak Hendrik Lewarisa Bapak Ibu sekalian. Yang kedua Bapak Ibu, Pak Hendrik ini punya kemauan, niat yang tulus untuk membangun Maluku Bapak Ibu sekalian. Pak Hendrik kemarin terpilih juga sebagai anggota DPR RI untuk periode kedua. Itu zona aman Bapak Ibu sekalian. Tapi Pak Hendrik melepaskan zona aman itu, meninggalkan zona aman itu untuk datang kembali bertarung di Maluku untuk menjadi Gubernur Maluku bagi kepentingan kita semua, rakyat dan masyarakat yang ada di Maluku Bapak Ibu sekalian.
Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Pak Hendrik ini memiliki hubungan yang spesial dengan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, yang insya Allah tanggal 20 nanti akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau cepat, maka status kita harus menjadi provinsi kepulauan. Kita harus mengembalikan lagi program strategi nasional seperti LIN, Lumbung Internasional, seperti Ambon Import. Itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang punya kecerdasan, punya kemauan dan kuat, dan punya kedekatan dengan Presiden Republik Indonesia. Dan karena itu adalah pilihan kita adalah Pak Hendrik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, kita pikir masa depan anak cucu kita, Bapak Ibu. Kasihan Maluku ini, Bapak Ibu sekalian, kasihan. Ya, beta bersaksi Bapak Ibu, kasihan Maluku ini. Jangan lagi dilanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jangan lagi. Jangan lagi. Jadi kalau ada yang bilang Sabua Sabiji, ya, Sabua Sabiji itu menegaskan power, kekuatan. Ya, kekuatan di dalamnya adalah kapasitas intelektual, kemampuan jaringan, dan keinginan untuk berbuat kebaikan. Orang yang disebut Sabua Sabiji itu punya power yang kuat. Dan hari ini yang punya power yang kuat adalah Pak Hendrik Leonisa, Bapak Ibu dan Bapak. Jadi yang Sabua Sabiji Pak Maluku ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, jauhi pikiran kita dari pikiran-pikiran yang tidak mencerdaskan kita. Ya, kita ingin memilih pemimpin yang nantinya akan membawa kita keluar dari, ya, Bapak Ibu tahu, dari situasi yang kita hadapi hari ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang beta hormati dan beta cintai, untuk melakukan perubahan-perubahan itu, maka kita harus merebut kekuasaan. Kita harus punya kekuasaan. Ya. Kekuasaan yang nantinya kita pakai untuk mensejahterakan rakyat yang kita pimpin, Bapak Ibu sekalian. Bukan kekuasaan yang kita pakai untuk mensejahterakan keluarga dan kroni-kroninya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Cukup sudah, Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu yang pengen tanya lebih dalam, nanti kita tambah lebih jelaskan. Iwahi juga tahu. Ya. Kekuasaan yang diberikan kepada pemimpin yang tidak punya sense sosialnya, dia tidak akan berpikir tentang rakyatnya. Dia hanya berpikir untuk dirinya, keluarganya, dan kroni-kroni di sampingnya. Saya kira itu sudah harus dihentikan, sudah tidak boleh lagi dilanjutkan. Mari kita pilih pemimpin baru untuk masa depan rakyat Maluku, untuk masa depan anak kita, Bapak Ibu sekalian. Dan pemimpin itu adalah Pak Hendrik Indonesia dan Pak Abdullah Fanat. Sudah, Bapak Ibu. Ya. Jadi yang Sabiji Sabua ini, Bapak Ibu. Kalau yang kemarin musikon tulis sampai jua. Ya. Cukup 5 tahun ini, Bapak Ibu, cukup. Ya. Yang lain. Cukup, Bapak Ibu. Sudah cukup, saya kira. Dan Bapak Ibu, saya bilang Bapak, kalau bukan ada 45 anggota DPRD di provinsi, ya, yang aspirasinya itu langsung ke masyarakat, beda kira mungkin Bapak Ibu tidak menikmati program-program. Kita harus bilang itu, ya. Ibu Ayu di Wahiruannya, Profit itu ada tuh. Beta pernah usul Pak Hendrik, kita punya rumah tidak layak huni tahun 2018, tahun 2019 berjumlah 18.000. Kami minta 18.000 itu kalau dikali 50 sampai 60 juta, itu kita bisa mencicilnya 5 tahun, insya Allah bisa selesai. Tapi tidak ada program pemerintah yang langsung dari Bapeda untuk bantuan rumah tidak layak. Yang ada cuma aspirasi anggota DPRD, Bapak Ibu. Ya, yang ada cuma aspirasi anggota DPRD. Dan itu seberapa
cuma berapa? Beda tiap tahun cuma 10-15 rumah Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Pak Hendrik terpilih, insya Allah Bapak Hendrik. Salah satu penyebab angka kemiskinan kita, satu diantaranya adalah rumah banyak yang tidak layak Bapak Ibu. Itu yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu. Pak Hendrik ini punya jaringan yang luar biasa. Presiden besok sudah dilantik dan orang tahu kedekatan beliau dengan Pak Prabowo bukan kedekatan yang ya tahu. Saya bilang tanya pilih berapa? Lawan mana? Lawan mana? Lawan mana? Lawan mana? Jadi kita Ibu, Bapak Hendrik sepertinya orang di WR yang pernah sini, kalau sudah tahu bahwa untuk memimpin Maluku ke depan kita harus punya pemimpin baru, dan insya Allah itu adalah Pak Hendrik dan Pak Bapak. Ya, mengakhiri semuanya Bapak Ibu, di semua tempat kita sering bilang bahwa tugas kita manusia sebagai hamba adalah berjuang dan berdoa. Ya, kami berjalan di mana-mana Bapak Ibu. Kami pastikan kemenangan ini harus begitu indah, kemenangan yang begitu indah, agar supaya rakyat di Maluku ini akan merasakan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan dan sebagainya. Itu jelas Bapak Ibu. Ya, rakyat di Maluku akan lebih jelas soal investor Bapak Ibu. Sehingga investor itu tidak hanya kita tahu di belakang meja, di bawah meja, itu tidak lagi yang namanya investor gaib Bapak Ibu sekalian. Maka ke depan kalau Pak Hendrik dan Pak Abdullah, investasi akan benar-benar transparan dan diketahui oleh masyarakat di Maluku. Itu yang paling penting Bapak Ibu, karena kalau investor masuk berarti apa? Pengangguran bisa ditekan, lapangan kerja terbuka Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, doa-doa harus terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jika kita bersungguh-sungguh, ya, kita bekerja bersungguh-sungguh, tinggal kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meridhoi perjuangan kita. Baik doa pada tawakal kepada Allah. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh dan bertawakal, insya Allah Allah meridhoi perjuangan kita. Bapak Ibu, ya, itu yang saya ingin sampaikan. Jadi kita terus menerus meneriakan bahwa Pak Hendrik dan Pak Abdullah adalah gubernur dan wakil gubernur kita periode 2025-2030. Karena ya, prasangka Allah itu tergantung prasangka kita manusia. Ya, jadi kalau kita berprasangka baik, kita berprasangka bahwa Pak Hendrik dan Pak Abdullah adalah sebaik-baik pemimpin, maka insya Allah kita punya doa dan kerja keras diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita bicara ada yang bawa-bawa mungkin kita kan kita waktu habis. Ya. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, sama-sama Ibu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.